Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 44 Pengakuan Cinta di Hari Resepsi. Tanya August serius. Dia sangat terkejut mendengar cerita Oriza. Karena tadi memang dia sempat memimpikannya Oriza. Dan dia memang sedang memanggil nama Oriza menjadi Kunti. Apakah sampai terdengar ke alam nyata? Batin August. Hihihi, wajah kakak lucu. Sepertinya kakak emang beneran mimpi tadi ya? Kok wajahnya terkejut gitu pas aku bilang kakak mengigau? Hihihi, jangan kakak tadi mimpi yang enak-enak ya hihihi. Ledek Oriza. Hust, anak kecil gak boleh ngomong begitu. Pantang, tegas August. Aku bukan anak kecil lagi kak. Bahkan diajak buat anak kecil aja aku sudah bisa. Oriza melawan. Iya deh yang udah gede. Tapi kamu hati Za, jangan sembarangan pacaran. Kamu harus cari laki-laki yang bertanggung jawab dan kamu harus bisa jaga diri. Kamu tahu kan kakak kamu Omar itu kalau marah gimana? Ngeri Za. Makanya julukannya si buta dari gua hantu. Kalau ngamuk mendadak jadi buta, tidak ada yang terlihat, semua diembat. Ungkap August. Iya kak, makanya aku putusin pacarku. Tangannya suka gak terkondisikan, takut aku. Jawab Oriza. Apa, jadi kamu udah diapain aja sama dia? Tanya August penasaran. Oh please Mai Kunti, semoga kamu masih original. Ya belum diapa-apain lah. Aku sudah mencium gelagat yang mencurigakan. Jadi sebelum terlalu jauh aku minta putus dengannya. Jawab Oriza. August bernafas lega. Syukurlah, kamu masih terjaga. Gumam batin August. Bagus itu Za, kalau dia macam-macam lagi sama kamu panggil kakak biar kakak hajar tuh anak. Ucap August emosi. Bila perlu aku potong anunya jual ke tukang sate Madura langganan si Jasmine. Batin August. Kak, aku balik ke kamar ya, udaranya makin dingin. Bisa fluku tambah parah. Ucap Oriza. Oke, selamat tidur mimpi yang indah. Balas August. Mimpikan aku ya Mai Kunti. Ucap August dalam hati. Persiapan resepsi pernikahan Kevin dan Sheila sudah rampung. Mereka hanya tinggal menunggu hari sampai ke hari H. Tak terasa besok acara akan berlangsung. Seluruh keluarga dari luar kota sudah berkumpul di rumah Kevin. Di rumah Omar dan ada juga yang menginap di hotel. Kevin dan Sheila tidak diperbolehkan lagi untuk mengurus ini dan itu. Mereka diminta oleh seluruh keluarga untuk istirahat di kamar. Takut kalau mereka kecapean, besok adalah hari besar untuk mereka berdua. Pesta resepsi pernikahan Kevin dan Sheila mengusung konsep penuh bunga. Karena Sheila seperti itulah pesta pernikahan impian Sheila. Dan Kevin sangat senang bisa mewujudkan mimpi istrinya secara nyata. Sheila berulang kali mengucapkan terima kasih kepada suaminya. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Seluruh keluarga sudah berkumpul di ballroom hotel. Tempat dilangsungkannya acara resepsi pernikahan Sheila dan Kevin. Karena belum banyak yang mengetahui bahwa Kevin dan Sheila menikah, akhirnya diputuskan untuk mengulang kembali prosesi akad nikah. Sekalian penandatanganan surat nikah mereka. Kevin dengan lantang mengucapkan ijab kabulnya sambil menggenggam erat tangan mertuanya. Setelah itu Kevin dan Sheila mendapatkan surat nikah mereka.
Kini Kevin dan Sheila sudah resmi menikah secara hukum negara. Keduanya tertawa bahagia. Terima kasih Mas sudah mewujudkan impian pernikahanku. Ucap Sheila, apapun akan kulakukan untukmu sayang. Aku mencintaimu. Ungkap Kevin, aku juga mencintaimu. Jawab Sheila, apa, aku gak salah dengar sayang, apa yang barusan kamu katakan? Tanya Kevin terkejut, aku mencintai kamu suamiku sayang. Ulang Sheila, alhamdulillah, terima kasih Tuhan, kado pernikahan yang terindah bagiku. Teriak Kevin, sontak Omar, Jasmine, August, Oriza dan Renata tertawa melihat tingkah sepasang pengantin itu. Acara akad nikah dilanjutkan dengan resepsi pernikahan. Kedua pengantin berganti pakaian lagi. Mereka sudah siap menyambut kedatangan para tamu undangan. Senyum bahagia tak pernah lepas dari bibir mereka. Setiap momen bahagia tak luput diabadikan. Resepsi berlangsung sampai sore. Acara diakhiri dengan lempar buket bunga yang dipegang sang pengantin wanita. Sheila bersiap-siap hendak melemparkan buket bunga yang dia pegang. Oriza dan Renata ikut antrian para gadis yang ingin rebutan menerima buket tersebut. Sebelum melemparkan bunga, Sheila menatap wajah suaminya. Kevin tersenyum mesra memberikan aba-aba agar Sheila segera melempar bunganya. Dan saat bunga dilempar, "Aku dapat!" teriak Oriza. August tersenyum melihat tingkah lucu Oriza. Jasmine melihat senyum yang terbit dari wajah August. Ada kabar gembira nih. Sepertinya si Jin sudah menemukan kuntinya. Mudah-mudahan firasatku tidak salah. Sepertinya August menyukai Oriza. Dan aku sangat setuju Oriza mendapatkan pria seperti August. Dia lelaki yang baik dan bertanggung jawab. Aku yakin dia dapat menjaga dan membahagiakan Oriza. Batin Jasmine. Berakhirlah acara resepsi pernikahan August dengan lancar dan meriah. Seluruh tamu sudah mulai berpulangan, hanya tinggal keluarga inti saja. Omar sedang asik duduk di kursi menemani istrinya yang sedang kelelahan. Usia kehamilan Jasmine sudah memasuki 5 bulan. Perutnya sudah semakin terlihat. Mungkin karena hari ini terlalu banyak gerak membuat badan Jasmine terlihat kelelahan. Kamu gak apa-apa main? Tanya Sheila yang merasa tidak tega melihat wajah kelelahan sahabatnya itu. Gak apa-apa Sheila, hanya pegal aja kakiku. Jawab Jasmine. Kalian aja yang istirahat, gih masuk ke kamar malam pertama. Anggap hari ini hari pertama kalian menikah. Sambung Jasmine. Lagian kan emang kamu belum dicoblos Sheila. Jadi semangat ya. Mudah-mudahan anakku segera mendapatkan teman. Bisik Jasmine. Wajah Sheila merona merah mendengar perkataan sahabatnya itu. Amin, doain ya main. Balas Sheila, si Tuan Putri Jasmine ini bicara apa yang kok kamu sampai memerah begitu? Tanya Kevin ingin tahu, main-main ngasih semangat untuk kalian nanti malam. Selamat nyoblos ya Abu, semoga segera dapat momongan. Tegas Omar dengan suara yang keras. Ih mas ini jangan keras-keras dong ngomongnya. Malu didengar orang, Jasmine mengingatkan. By the way si Jin mana? Tanya Omar. Paling juga lagi keliling cari si Kunti. Celetuk Kevin. August sedang berjalan menuju lobi hotel. Sebenarnya dia ingin memastikan rekan bisnis yang datang sebagai tamu semua sudah pulang. Tiba-tiba August melihat sosok Oriza yang sedang ditarik oleh seorang pria. Oriza dibawa masuk ke dalam hotel kemudian menuju lift.
Lepaskan Raka, ucapnya sembari berteriak. Enggak Zah, kita harus menyelesaikan masalah antara kita, jawab pria yang bernama Raka. Semua sudah selesai hubungan kita sudah selesai. Kita putus, tolak Oriza. Enggak Zah, aku tidak terima. Aku tidak mau kita putus. Aku masih mencintai kamu. Aku ingin kamu menjadi milikku, ucap Raka penuh emosi. Jangan gila kamu Raka, aku tidak ingin bersama kamu lagi. Kamu lelaki brengsek. Mau menang sendiri dan suka memaksakan kehendak kamu. Aku sudah tidak mencintai kamu, lepaskan. Berontak Oriza. August melihat ada yang tidak beres dengan Oriza. Dia melihat wajah Oriza seperti ketakutan. Siapa pria itu? Apa yang dia inginkan dari Kuntiku? Awas kalau sampai dia menyakiti Kuntiku, akan kubunuh dia. August mengikuti Oriza sampai pintu lift. Dan ketika pintu hendak menutup, Oriza melihat sosok August. Oriza langsung menjerit dan memanggil nama August. Kak August, tolong aku, teriak Oriza. August berlari ke arah pintu lift, tapi sayang sekali pintu sudah tertutup. August menunggu lift berhenti di angka berapa, setelah itu dia segera menghampiri security. Mereka segera mengecek CCTV ke lantai dan kamar berapa Oriza dibawa. Setelah August mendapatkan informasi yang dia cari, sesegera mungkin August berlari menuju kamar tersebut, didampingi oleh 2 orang security yang membawa kunci cadangan kamar itu. Di dalam kamar hotel, jangan Raka, aku mohon jangan lakukan ini. Oriza menangis memohon kepada Raka, mantan pacarannya. Raka menarik paksa dan membawa Oriza masuk ke dalam sebuah kamar yang sudah dia pesan sebelumnya. Tadi siang Raka menemani kedua orang tuanya menghadiri pernikahan relasi perusahaan papanya. Tanpa sengaja Raka melihat Oriza dalam pesta itu. Raka memperhatikan setiap gerak-gerik Oriza. Ternyata pengantin yang menikah ini adalah saudara dekat Oriza. Raka menunggu waktu yang tepat sampai acara selesai. Saat Oriza sedang sendiri, Raka tidak mau melepaskan kesempatannya untuk mendekati Oriza. Raka langsung menarik dan membawanya ke dalam kamar dan mengunci kamar tersebut. Kini hanya ada dia dan Oriza berdua dalam kamar tersebut. Malam ini Raka bersumpah akan menjadikan Oriza miliknya seutuhnya. Kamu jangan sok jual mahal Oriza. Di luar sana banyak wanita yang dengan suka rela menyerahkan tubuhnya padaku. Kamu beruntung, malam ini aku memilih kamu untuk menemaniku melewati malam panjang ini. Ayo sayang, kita nikmati malam panas yang sangat menggairahkan ini, ucap Raka mendekat. Jangan Raka, aku mohon, jangan lakukan ini padaku. Aku tidak mau, tangis Oriza semakin deras. Oriza berjalan mundur sampai akhirnya dia bersandar pada sudut tempat tidur. Tubuhnya terkunci, dia tidak bisa lari kemana-mana lagi. Di hadapannya sudah berdiri Raka yang siap untuk menerkamnya. Tatapan penuh gairah dari mata Raka membuat Oriza semakin takut. Raka mendorong tubuh Oriza ke atas tempat tidur, kemudian menindihnya dan berusaha untuk menciumnya. Tidak, teriak Oriza. Tuhan, tolong bantu aku menyelamatkannya. Aku tidak mau kehilangan dia. Tolong bantu aku. Doa August tak henti di dalam lift. Begitu pintu lift terbuka, August langsung berlari menuju kamar yang mereka tuju. Cepat buka pintunya, desak August tidak sabaran. Sebentar Pak, ucap salah satu pria. Brakak, pintu berhasil dibuka dan August berang melihat pemandangan yang sedang terjadi di hadapannya.
Pria itu sudah berada di atas tubuh Oriza yang sudah hampir telanjang. Gaun Oriza sudah naik sampai ke perut menampilkan kaki putih mulus. Oriza merintih dan menangis memohon ampunan. Dia berusaha untuk menolak semua perbuatan pria itu. "Tolong, aku mohon jangan lakukan ini," tangis Oriza. "Brengsek kamu!" August menarik pakaian pria itu dari belakang dengan sangat kuat. Sehingga pria itu terlempar dan terjatuh ke lantai. "Siapa kalian? Mengapa kalian bisa masuk ke sini?" tanya pria itu marah. "Beraninya kamu menyentuh wanitaku. Tidak akan ada yang bisa menyentuhnya. Mati kamu!" ucap August penuh emosi. August memukul Raka dengan membabi buta. Tak kenal ampun, August bagaikan banteng ngamuk yang tidak ada bisa menghentikannya. Kedua security yang ikut bersamanya tidak bisa melerai perkelahian itu. Sangat sulit menghentikan amukan August. Pukulan dan tendangan terus diterima Raka hingga dia babak belur. Wajahnya kini sudah berdarah, pakaiannya sudah tak berbentuk lagi. August benar-benar seperti singa yang senang marah dan mengamuk. "Pak, sudah Pak, jangan main hakim sendiri. Biar kami bawa anak ini ke kantor polisi." Cegah security. "Tidak, dia harus mati. Dia sudah menyentuh wanitaku," ucap August. Oriza membenahi pakaiannya yang sudah tak beraturan. Kemudian dia berusaha menguasai keadaan dan mengatasi syoknya. Oriza melihat August sedang memukul Raka. "Kak August, hentikan!" cegah Oriza. Karena emosinya memuncak, August tidak mendengar teriakan Oriza. Oriza memeluk tubuh August dari belakang. Sontak August terkejut dan menghentikan aksinya. "Sudah Kak, sudah, tolong kamu hentikan." "Aku sudah tidak apa-apa. Dia belum sempat memperkosa aku," isak Oriza. August melepaskan pelukan Oriza, kemudian dia berbalik dan memeluk Oriza. "Syukurlah kamu selamat, aku tidak terlambat." "Aku sangat takut sesuatu terjadi padamu Oriza," ucap August. Dua security itu langsung membekuk Raka dan membawanya ke pihak yang berwajib. Kini hanya tinggal August dan Oriza berdua di dalam kamar dan saling berpelukan. "Terima kasih Kak, Kakak sudah menyelamatkan aku 2 kali," ucap Oriza sambil terisak. Aku tak tahu apa yang akan terjadi jika aku tak sempat menyelamatkanmu Oriza. Rasanya jantungku hampir berhenti berdetak dan aku sulit bernafas. Aku tidak bisa kehilanganmu. Maafkan aku tidak bisa menganggapmu sebagai adikku. Mungkin aku salah, maafkan aku yang sudah mencintaimu. Aku tidak bisa kehilangan kamu Oriza, ucap August masih memeluk Oriza. Oriza terkejut sekaligus bahagia mendengar kata-kata August. "Kak, aku juga mencintai kakak." Berulang kali ku coba menghilangkan rasa ini. Aku takut kakak menolak perasaanku. Kakak hanya menganggap aku anak kecil yang dulu sering mengikuti kemanapun kakak dan Kak Omar pergi. Aku yang selalu mengganggu dan meminta kakak untuk menggendongku. Aku takut kakak hanya menganggapku sebagai seorang adik saja, ungkap Oriza. "Tidak sayang, kini aku menyadari perasaan itu. Aku tidak ingin kehilanganmu. Bisa gila aku jika sesuatu terjadi padamu," tegas August. Mereka sudah bisa bernafas lega dan tersenyum bahagia. Ternyata mereka menyimpan perasaan yang sama. "Oriza, aku tak bisa menunggu lama. Usiaku sudah semakin bertambah. Aku tidak mau semakin tua dan tidak pantas lagi bersanding denganmu di pelaminan. Jadi sekarang aku bertanya padamu,
Maukah kau menikah denganku? Tanya August. Aku mau Kak, tapi aku masih kuliah. Apakah Mama dan Kak Omar menyetujui hubungan kita? Oriza balik bertanya, sekarang kamu duduk dulu. Kita pikirkan bagaimana mengutarakan hubungan kita ini pada Omar dan yang lainnya. Ucap August. August melepaskan jas yang dia pakai. Kini dia hanya memakai kemeja yang lengannya digulung sampai siku. Minum dulu agar kamu lebih tenang. Mari kita pikirkan secara jernih agar kita menemukan jalan keluarnya. August memberikan segelas minuman kepada Oriza. Oriza menyambut dan meminumnya. Tak lama HP Oriza berbunyi, dia meraih tasnya dan mengeluarkan HP dari dalam tasnya. Kak Jasmine menelepon Kak, ucap Oriza panik. Jangan panik, angkat dan ceritakan semua. Lebih baik kita jujur daripada harus sembunyi. Tegas August. Halo Mbak Jasmine. Sapa Oriza memulai pembicaraan. Za, kakak mencari kamu dari tadi tapi kakak tidak menemukan kamu. Tadi kakak melihat ada seorang pria yang cedera dibawa polisi. 2 security memberikan keterangan. Kalau pria itu baru saja mencoba melakukan percobaan pemerkosaan. Dan saat ditanya siapa nama korbannya mereka menyebut nama kamu. Benar Za, kamu di mana sekarang? Kami semua sangat cemas. Tanya Jasmine dengan suara panik. Benar Kak, aku sekarang ada di kamar 456. Alhamdulillah aku selamat Kak. Jawab Oriza. Baiklah kami akan segera ke sana. Kamu tunggu di situ ya. Ucap Jasmine. Kemudian telepon terputus. Jasmine berkata apa? Tanya August. Mereka mendengar berita pemerkosaan di hotel ini Kak. Dan mereka mendengar kalau korbannya adalah aku. Sekarang mereka sedang kemari Kak. Kita harus bagaimana? Desak Oriza. Kamu tenang saja, nanti kakak yang akan bercerita pada mereka. Jawab August. Tak lama kemudian Omar, Jasmine, Zahra dan Kevin sudah sampai ke kamar yang disebutkan Oriza tadi. August membuka pintu dengan tenang. August. Ucap mereka bersamaan. Ya, aku di sini menyelamatkan Oriza. Jawab August. Zahra berlari masuk dan memeluk putrinya. Alhamdulillah, syukurlah kamu selamat sayang. Zahra menangis memeluk Oriza. Iya Ma, untung Kak August datang tepat waktu. Aku bisa diselamatkannya. Kalau dia telat sedikit saja aku tidak tahu apa yang akan aku alami Ma. Tangis Oriza kembali pecah. Sekali lagi terima kasih Gus, kamu sudah 2 kali menyelamatkan adikku. Ucap Omar. Sudah kewajibanku melindungi wanita yang aku cintai Mar. Jawab August tegas. Apa maksud kamu? Tanya Omar bingung. Tante, Omar, izinkan aku melamar Oriza malam ini. Aku ingin menikahinya. Aku tak ingin hal ini terjadi lagi untuk yang ketiga kalinya. Dan aku takut aku tidak bisa menjaga dan menyelamatkannya. Jadi aku ingin dia tetap berada di sisiku. Izinkan aku menikahinya. August meminta izin. Tapi bagaimana bisa bro? Oriza adik Omar yang artinya adik kita juga. Bagaimana bisa kamu mempunyai perasaan itu padanya? Tanya Kevin penasaran. Rasa itu hadir sendiri tanpa dapat kucegah. Setiap aku melihatnya aku merasa nyaman dan saat aku berjauhan dengannya aku merasa sepi. Bahkan tadi saat aku melihat dia dalam bahaya rasanya aku hampir mati.
Jantungku rasanya berhenti dan aku kesulitan bernafas. Aku sangat takut kehilangan Oriza. Bagiku dia bukan seperti adik lagi, tapi dia adalah wanita dewasa yang pantas aku nikahi. Aku mencintainya Omar, Kevin, ungkap August serius. Oriza sangat tegang melihat wajah Omar yang dingin dan tanpa ekspresi. Biasanya kalau seperti ini kakaknya itu sedang emosi dan marah. Tidak, aku tidak menyetujuinya. Bersambung.